Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Di kesempatan kali ini semoga teman-teman masih dalam perlindungan Allah dan juga semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua karakter Islami, yaitu tentang syukur, karakter syukur, dan juga tentang karakter sabar. Nah, dari dua karakter tersebut, saya mengambil salah satu artikel dari teman kita, anak psikologi. Nah, di tahun 2023, judulnya itu hubungan antara syukur dan sabar dengan yang direalisasikan kepada kebahagiaan atau dihubungkan ya teman-teman dengan kebahagiaan guru sekolah luar biasa di Kabupaten Tuban. Nama penulisnya yaitu Mega Surya Dewi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Oke. Oke teman-teman, langsung kita ke pembahasan yang karakter sabar. Jadi kata sabar menurut bahasa itu artinya menahan. Secara etimologi, kata sabar itu artinya menahan. Menahan diri agar tidak melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah ya teman-teman, sabar secara istilah atau terminologi yaitu sifat mengendalikan emosi dari perilaku tercela. Nah, gitu. Nah, banyak sekali teman-teman dalam perilaku tercela itu. Contoh-contohnya perilaku tercela. Contohnya, kalau kita itu misalkan sedang berjalan kaki. Berjalan kaki terus pas di tengah perjalanan kita itu ternyata tersandung batu atau apalah itu, tersandung hal-hal yang rintangan yang bisa membuat kita jatuh misalkan. Dan ternyata kita jatuh. Nah, kalau kita itu nggak sabar, bisa kita itu menyalahkan keadaan. Kita menyalahkan batu tadi yang ada di jalan. Atau mungkin kita akan berbicara kotor, berbicara eh, hewan misalkan. Nah, begitu. Nah, sikap sabar atau karakter sabar ini membantu kita untuk mengendalikan emosi ya, untuk menghindarkan diri kita itu melakukan segala perbuatan yang tercela. Nah, orang yang sabar itu tidak akan mengeluh atas takdir atau ketetapan dari Allah. Nah, di level yang tinggi ini diimplementasikan ke dalam dunia teman-teman. Di kehidupan nyata secara lebih luas. Sikap sabar ini sangat berarti, yaitu menjadikan orang yang sabar itu tidak akan mengeluh, ya, tidak akan menyalahkan keadaan, tidak akan menyalahkan takdir atau ketetapan dari Allah. Misalkan kalau kita itu dalam hal mengerjakan UTS, mengerjakan makalah, atau mengerjakan UAS, kita itu sangat tekun dan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Tapi ternyata ketentuan atau takdir berkata lain. Ternyata IPK yang keluar di aplikasi penilaian mahasiswa itu ternyata tidak sesuai ekspektasi. Padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, dengan kita itu mempunyai sikap sabar, maka kita akan jauh lebih menerima, ya, tidak akan mengeluh. Kalau mengeluhnya itu mungkin, ya Allah, mengapa nilai IPK saya itu rendah padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya dalam hal mengerjakan makalah, mengerjakan tugas dari dosen, kayak gitu. Tidak akan mengeluh atas takdir dari Allah. Kalau emang ditakdirkan seperti itu ya diterima saja. Itu nilai positif dari sabar. Dengan begitu diri kita akan jauh lebih damai. Selanjutnya, sabar bukan berarti menyerah. Nah, dan pasrah begitu saja, tapi tetap berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau hal yang merintangi tujuan kita. Misalkan masih di contoh yang sama, nilai IPK kita itu mungkin anjlok atau berkurang satu atau dua poin. Maka langkah kita sebagai orang yang sabar, mempunyai karakter sabar, kita nggak akan menyerah dan pasrah begitu saja. Oh ternyata IPK saya anjlok,
Terus kalau kita punya sikap sabar, oh ya sudahlah, nggak seperti itu. Tapi ketika kita itu punya sikap sabar, itu kita akan mengevaluasi. Kita itu nggak akan menyerah begitu saja, pasrah begitu saja. Kita akan cari tahu di mana letak kesalahan kita. Mungkin pada saat kita itu apa ya? Mungkin dalam hal mengerjakan tugasnya itu ada yang salah. Terus atau faktor lain, presentasi. Saat kita presentasi kita terlalu pasif. Kita terlalu apa ya? Kurang mengimprove. Nah, kurang memukau dalam hal presentasi kita. Mungkin saja dari faktor situ. Atau pekerjaan harian. Nah, semuanya akan dieval karena kita punya tadi karakter sabar. Selanjutnya, oke, dalil agar senantiasa memiliki sifat sabar. Quran surat Ali Imran ayat 200. Berbunyinya, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi dari ayat ini orientasi sabar ya, kita diperintahkan agar tetap memiliki karakter sabar, sikap sabar adalah outputnya nanti kita menjadi orang yang beruntung gitu. Selanjutnya, nah dari yang tadi ya teman-teman, makalah skripsi, dari skripsi Kak Dewi, di situ disebutkan yaitu aspek dan indikator orang yang sabar. Aspek dan indikator orang yang sabar yang pertama yaitu teguh pendirian. Nah, teguh pendirian itu ada banyak kayak klasifikasinya. Jadi orang dikatakan bisa teguh pendirian yaitu ketika dia itu konsekuen. Konsekuen itu apa? Konsekuen itu dia akan menerima baik atau buruk dari tujuan yang dia gapai. Contohnya kalau kita punya impian, saya punya tujuan pengen kuliah di Surabaya, maka kita harus siap konsekuensi yang akan kita hadapi. Misalkan, berarti kita akan apa ya, butuh dana yang besar, terus butuh yang apa, kuat secara jasmani mungkin gitu. Terus juga hal buruknya, misalkan kita nanti dari yang perantauan misalkan, kuliah di Surabaya itu jauh. Ya harus kita terima konsekuensinya kita, karena tujuan kita adalah kuliah di Surabaya dan bisa berhasil di instansi tersebut gitu. Terus yang kedua yaitu konsisten. Konsisten itu kita akan tetap maju meskipun rintangan itu menghadang. Konsisten itu setiap hari akan apa ya? Setiap hari itu semangatnya itu nggak akan pernah padam gitu. Konsisten itu akan dilakukan terus menerus gitu. Dan disiplin yaitu taat kepada yang namanya aturan. Nah, dia tidak akan pernah kayak melanggar sebuah aturan, terus tidak akan melanggar perintah Allah, tidak akan apa ya, melakukan semua larangan Allah gitu. Itu namanya disiplin. Ya hampir sama kayak takwa lah gitu. Itu tuh pendirian. Selanjutnya aspek dan indikator yang kedua yaitu tabah. Tabah itu daya juang, teman-teman. Daya juang itu energi kita untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ketika seseorang itu punya yang namanya karakter, bukan karakter, ketabahan, teman-teman, maka dia itu akan punya daya juang untuk menggapai tujuan. Apa yang dia ingin, apa yang dia mau, dia akan mengerahkan energinya itu untuk mengarah ke sana. Nah, itu yang namanya daya juang. Meskipun nanti di tengah-tengah perjalanan atau di sela-sela waktu itu ada yang menghalangi, ada yang merintangi. Dia akan tetap berjuang, dia akan tetap melangkah. Karena emang dia itu cita-citanya ya apa gitu. Misalkan dalam hal mengerjakan tugas. Nah, saya pengen selesai tugas dalam satu hari, 2 tugas UTS misalkan gitu. Maka dia itu meskipun malas, meskipun dia ajak temannya itu untuk ngopi, ya dia akan menolak semuanya. Dia akan tetap berjuang karena dia punya energi yang membara
untuk menyelesaikan 2 tugas UTS tadi. Terus yang kedua yaitu tanda dari tabah adalah manajemen stres. Manajemen stres itu mengelola stresnya agar tetap bisa melaju, tetap bisa melangkah. Terus yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi itu kita mengambil kesimpulan dari hari ini apa yang perlu dibenahi dan akan diperbaiki di waktu yang akan datang. Itu evaluasi. Terus yang keempat yaitu lapang dada ketika dikritik. Jadi orang yang tabah itu senantiasa menerima segala kritik atau saran yang diberikan oleh orang lain ke dalam diri kita. Contohnya dalam hal mengerjakan tugas ya teman-teman. Dan ternyata dosennya kita itu minta, Mas ini tolong direvisi. Berarti kan di situ ada yang mengkritik ya teman-teman. Ya siapa? Dosen. Nah, dosen tersebut emang niatnya itu untuk mengembangkan kepribadian kita menjadi kepribadian yang tabah, tangguh gitu. Nah, kalau kita nggak punya sikap tabah, maka ya kita akan, ngapain sih Pak dosen ini kok ruwet banget gitu. Nah, kalau kita itu punya kepribadian sabar, nah indikatornya itu tabah, maka kita ya terima aja itu kritik dari Pak dosen dengan lapang dada. Terus aspek dan indikator yang ketiga dari orang sabar yaitu tekun. Nah, tekun teman-teman, yaitu eh, indikatornya itu antisipatif. Antisipatif itu dia akan selalu merencanakan apa ya? Rencana sampingan, rencana cadangan. Jika rencana awal tidak berjalan mulus. Nah, gitu. Contohnya dalam hal mengerjakan tugas, ya lagi-lagi mengerjakan tugas, nggak apa-apa. Dalam hal mengerjakan makalah misalkan. Kalau dalam hal mengerjakan makalah nanti pas kita setorkan ke dosen ternyata revisi, maka cadangan selanjutnya adalah misalkan, oke berarti saya mungkin harus menambahi redaksi atau narasi pada bab 1 atau 2 begitu. Itu namanya antisipatif. Jadi kita akan sedia payung sebelum hujan. Nah, gitu. Pikiran kita akan merencanakan, kita akan menerawang jauh apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Antisipatif. Terus yang kedua yaitu rencana yang matang. Ya benar saja, orang yang punya karakter antisipatif, dia akan selalu memiliki rencana yang matang untuk menghadapi problematika ya atau rintangan di waktu yang akan datang. Dia akan selalu punya tadi rencana cadangan. Terus yang ketiga yaitu terarah ke tujuan. Tujuan dari perencanaan adalah agar terarah ke tujuan, lebih dekat ke tujuan gitu. Selanjutnya yaitu tentang ciri orang yang sabar. Jadi teman-teman, ciri-ciri dari orang yang sabar itu yang pertama, satu, tidak gegabah. Tidak gegabah itu apa ya? Tidak bertindak impulsif. Impulsif itu gini, aku pengen misalkan ketika apa ya? Ada teman yang menjahili kita misalkan. Kita dijahilin teman, misalkan tiba-tiba kita dipukul atau kita apapun itulah, mungkin dicemooh atau apapun. Nah, kita itu nggak gegabah untuk memukulnya. Nah, kalau kita gegabah berarti kita bukan ciri dari orang yang sabar. Nah, begitu. Kira-kira dari tidak gegabah, tidak impulsif. Terus yang kedua yaitu bersikap tenang. Nah, orang yang sabar itu pasti bawaannya itu kalem, tenang gitu. Ya karena dia itu tadi tidak gegabah. Terus yang ketiga yaitu positive thinking. Positive thinking contohnya ketika kita punya misalkan ditugaskan dosen untuk menjelaskan presentasi atau menjadi sambutan. Nah, orang yang sabar itu pasti nggak akan menyerah. Dia akan nggak menyerah begitu saja ketika diajukan dosen untuk melakukan apa sambutan. Dia akan tetap belajar dan positive thinking bahwa dia itu akan bisa bicara di depan publik tadi. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang sabar. Tidak menyerah demikian. Terus yang keempat yaitu teguh pendirian. Teguh pendirian itu berarti dia punya prinsip bahwa dia itu nggak selemah itu.
dia itu apa ya, punya prinsip kuat. Nah, itu kuat prinsipnya. Nomor 5 yaitu bersikap optimis. Optimis itu berarti yakin bahwa dirinya itu bisa. Yang keenam hard work. Hard work pasti. Orang yang sabar pasti punya kualitas, yaitu eh, pekerja keras. Nomor 7 yaitu pantang menyerah. Ketika orang itu sudah bekerja keras, maka menyerah bukanlah sebuah pilihan. Yang kedelapan yaitu konsisten pada proses. Dia akan percaya bahwa proses yang ia lakukan itu pasti membuahkan hasil jika dilakukan dengan konsisten, yaitu terus-menerus gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang syukur. Syukur secara bahasa berarti mengakui kebajikan. Seperti ketika seseorang berkata, syakartulillah. Nah, syakartulillah artinya aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih atas apa yang Allah berikan. Berterima kasih atas apa yang Allah anugerahkan. Itu adalah ungkapan secara lisani gitu. Sedangkan syukur secara istilah dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah rasa terima kasih kepada Allah. Untunglah dalam kurung itu pernyataan lega, perasaan lega dan senang atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, dia akan mensyukuri. Berarti kalau kita ambil garis tengahnya, kalau sabar itu berarti ketika seseorang ya kondisinya itu sedang di bawah atau sedang mendapat cobaan. Nah, kalau syukur itu ketika posisi seseorang itu sedang ada di atas, bahwa dia itu sedang mendapatkan nikmat dari Allah. Dia itu eh, membesarkan sikap atau perasaan syukurnya seperti itu. Jadi syukur dan sabar itu saling bersinambungan. Selanjutnya yaitu tentang dalil perintah untuk bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklum memaklumatkan ya teman-teman. Sesungguhnya jika kamu itu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ini adalah sebuah peringatan dari Allah. Kalau kita itu memang benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nah, maka Allah akan menambahkan nikmat. Nah, entah apa itu nikmatnya, nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kita ketika kita bersyukur. Nah, tetapi ketika kita itu mengingkari nikmat Allah, kita tidak bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya azab Allah itu benar-benar sangat pedih. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek dalam bersyukur. Jadi aspek-aspek dalam bersyukur itu ada 3. Yang pertama, syukurnya itu dengan hati, yaitu dengan cara menyadari akan karunia dan nikmat yang diberi oleh Allah, menerima anugerah. Nah, contohnya itu perasaan puas. Jadi syukur dalam hati ini konteksnya itu eh, bagaimana perasaan kita ketika kita itu mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, gitu. Apakah kita itu menerima ataukah kita atau hati kita itu mengingkari? Nah, seperti itu. Nah, syukur dengan hati berarti perasaan kita itu lega, bahagia, puas. Nah, selanjutnya aspek-aspek syukur dalam aspek-aspek dalam bersyukur yang kedua yaitu syukur dengan lisan, mengakui dan memuja nikmat dari Allah dengan ucapan. Konteksnya itu dalam ucapan. Nah, pada saat kita itu merasa lega, merasa bahagia atas nikmat Allah yang diberikan oleh Allah ya. Contohnya apa? Kesehatan. Saat kita itu sehat dan kita itu merasa bahagia, itu syukur. Itu adalah nilai syukur. Terus kita itu mengucapkan alhamdulillah.
ucapan kita alhamdulillah itu sebagai ungkapan dari perasaan lega kita dan rasa berterima kasih kita kepada Allah. Terus yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan penciptaan atau penganugerahannya. Contohnya itu melangkahkan kaki untuk ke masjid, mengulurkan tangan untuk membantu orang lain. Nah, saat kita itu saat kita mendapatkan nikmat sehat tadi, perasaan kita itu puas, lega, bahagia, dan lisan kita berucap alhamdulillahirabbil alamin, dan kita melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid, mengulurkan tangan untuk membantu orang lain, entah itu apapun itu yang berhubungan dengan bantu orang lain, misalkan menyapu halaman, atau ada teman kita yang butuh uang kita hutangi, misalkan gitu. Atau saat kita bekerja mendapatkan gaji, kita tasarrufkan untuk membeli makanan yang halal, itu termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mentasarrufkan rezeki kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu adalah bentuk dari syukur perbuatan. Oke. Yang selanjutnya yaitu faktor orang bersyukur. Yang pertama yaitu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, terutama adalah nikmat hidup, nikmat Islam, teman-teman. Nikmat yang paling besar ya, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam. Karena di dalam Islam itu apa? Kita menjadi tahu akan makna hidup, tujuan hidup seperti itu. Sudah diciptakan menjadi ciptaan yang sempurna dari ciptaan Allah lainnya. Jadi menjadi manusia itu apa? Adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang dianugerahkan kepada hambanya, ya kita manusia. Dalam Quran dijelaskan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, seperti itu. Terus ada lagi yang mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Saya lupa Quran surat keberapa, cuma bunyi ayatnya gini. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kita itu menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita itu tidak akan mampu menghitungnya. Ya karena apa? Ya karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sampai kita itu misalkan menghitungnya, nikmat Allah yang pertama sehat, nikmat Allah yang kedua kita masuk agama Islam, terus tempat tinggal yang nyaman. Wah, kita nggak akan bisa menghitungnya karena saking begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan innallaha laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Faktor orang yang bersyukur yang kedua yaitu pertanggungjawaban atas nikmat Allah, karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah mengenai untuk apa nikmat yang diberikan. Misalkan yang seperti saya contohkan tadi, kita bekerja dan kita mendapatkan nafkah yang halal, alhamdulillah. Nah, kita akan mentasarufkan nih, apakah uang ini jalannya apa? Kita tasarufkan untuk hal-hal yang halal atau justru sebaliknya yang haram. Misalkan ditasarufkan kepada yang halal, kita beri gorengan, kita beli nasi goreng, itu yang halal. Berarti kita bisa bertanggung jawab ini ketika nanti Allah itu menagih kita. Untuk apa uang yang atau nikmat yang aku berikan kepadamu? Kita jawab untuk beli perkara yang halal gitu. Tapi kalau gimana ceritanya kalau nafkah kita atau nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu malah kita ceroboh ya, kita ceroboh dengan cara eh, beli beli barang yang haram, misalkan gitu. Maka gimana kita nanti eh, bicaranya kepada Allah? Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu melihat orang yang lebih bawah nasibnya. Ini bisa menjadi faktor kita dalam bersyukur. Misalkan eh,
Seperti contoh kita makan setiap harinya itu tahu tempe misalkan, lauk tahu tempe. Ya seyogianya kita itu bersyukur karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang makannya itu hanya cuma nasi sama garam. Sedangkan kita tahu tempe, alhamdulillah misalkan ditambah juga dengan mie goreng ya kan, nikmat itu. Terus yang keempat yaitu berdoa agar diberi pertolongan, bersyukur. Bersyukur pun manusia itu membutuhkan bantuan dari Allah karena semua yang dilakukan manusia itu ditentukan atas izin Allah. Nah, di poin yang keempat ini kita diingatkan agar senantiasa tidak lepas dari uh, izin Allah, tidak lepas dari kekuasaan Allah, bahwa setiap apa yang bergerak dalam hati kita, setiap apa yang kita lakukan itu pasti berkat dari pertolongan Allah. Bahkan saat kita bersyukur pun itu juga harus meminta tolong kepada Allah gitu. Saya lupa gimana ya doanya itu. Yes, ada doa untuk senantiasa kita itu agar diberikan karakter syukur, agar kita itu dibentuk menjadi eh, pribadi yang islami dengan cara bersyukur. Itu. Selanjutnya, oke, ciri-ciri orang yang bersyukur. Satu, semakin bertambah baik kualitas dan kuantitas ibadahnya. Bisa dengan cara misalkan kualitas ibadahnya dia akan sholat lebih khusyuk. Terus kalau kuantitas ibadahnya yang awalnya itu apa sholat duhanya itu cuma 2 rakaat menjadi 4 rakaat, ya dia itu masuk ke ciri-ciri orang yang bersyukur. Yang kedua yaitu menggunakan nikmat yang diberikan sesuai dengan perintah Allah, ya kita tasarrufkan kepada hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak ditasarrufkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah itu. Terus yang ketiga yaitu bermuhasabah, yaitu introspeksi diri. Nah, introspeksi diri berarti eh, kelapangan dada kita untuk memaafkan ya teman-teman. Memaafkan, bermuhasabah ini apa ya? Salah satunya itu memaafkan orang yang menyakiti kita. Karena apa? Atau yang lain, bermuhasabah introspeksi yang lain itu kita mencatat capaian apa yang kita peroleh di hari ini, misalkan gitu. Itu bisa memunculkan sikap bersyukur. Terus yang keempat yaitu menerima dengan ikhlas nikmat dari Allah, baik suka atau tidaknya. Ya karena konsekuensi tadi teman-teman. Nikmat yang Allah berikan, baik suka atau duka, atau baik suka menyenangkan ya teman-teman, atau tidak menyenangkan. Ya perlu patutlah kita untuk syukuri. Ya seperti yang Allah firmankan, la in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Terus yang kelima yaitu bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam hal ini yaitu imtisalu awamirillahi wajtina bunawahihi. Yang keenam, artinya itu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang keenam yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oh, sama ini. Oke. Yang ketujuh yaitu memberi kepada sesama tanpa ada rasa ria. Ria itu pamer, teman-teman. Berarti saat kita memberikan, misalkan kita punya kelebihan harta, kelebihan nafkah, ya saat kita itu membantu teman kita nggak haus dengan yang namanya pujian dari orang yang kita bantu. Misalkan saya membantu si A dan kita nggak kunjung pergi dari si A sebelum si A itu memuji pemberian kita, ya nggak gitu. Ikhlas beramal gitu. Selanjutnya kita kembali ke pembahasan yang awal, studi kasus dari penelitian yang terbaru. Tujuan dari penelitian tadi, skripsi tadi, itu membahas pembahasan mengenai sabar dan syukur ya teman-teman. Itu untuk mengetahui hubungan antara syukur dan sabar terhadap kebahagiaan guru sekolah luar biasa di Kabupaten Tuban. Terus di dalam skripsi tersebut peneliti yaitu Kak Dewi itu menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu tidak semua guru SLB mampu mengendalikan emosinya.
Dalam artian kurang sabar dalam mengejar anak berkebutuhan khusus. Ya, menjadi hal yang wajar ya teman-teman, karena memang butuh kesabaran dan juga rasa bersyukur untuk para guru SLB dalam mendidiknya. Nah, hasil penelitiannya itu tidak semuanya, berarti ya ada sebagian yang bisa mengendalikan emosinya dan ada sebagian yang bisa bersabar dalam mengajar anak ABK. Ditambah dengan masalah atau peran ganda yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini bisa saja membuat guru SLB kurang mampu untuk mengendalikan emosinya hingga timbul emosi negatif atau bahkan stres. Jadi faktornya itu enggak hanya di sekolahan saja, di sekolahan SLB saja, tapi ternyata ada faktor eksternal yang mempengaruhi pola emosi guru SLB. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ya, sekian penjelasan tentang karakter Islami, sabar dan syukur dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kelebihan, itu pasti murni anugerah dari Allah. Sekian, wassalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk referensinya tadi seperti yang kalian lihat. Terima kasih.